mau pakai alat kontrasepsi tapi yang ambil ibu menyusui. Berarti ibu di sini mau konsultasi terkait kontrasepsi apa yang aman untuk ibu menyusui ya? Iya. Sebelumnya nama ibu siapa ya? Ibu Manda. Oh, ibu Amanda. Dari mana ibu? Dari Situbondo. Oh, dari Situbondo. Yang umur berapa ibu? 30. Oh, baik. Dulu ya. Lalu ibu menentukan kontrasepsi apa? Di sini saya akan menjelaskan terlebih dulu ya ibu. Nah, kontrasepsi itu alat yang digunakan untuk mencegah terjadinya kehamilan ibu. Jadi kalau ibu ingin menunda, ibu bisa memakai alat kontrasepsi ini ibu. Dan di sini akan saya jelaskan tentang jenis-jenis alat kontrasepsi ibu. Nah, yang pertama itu bisa menggunakan KB alami ibu. Contohnya apa? KB ulang ibu. Metode amiodarah adaptasi ibu. Nah, tapi ini harus 3 bulan ibu. Jadi syarat-syaratnya itu yang pertama, ibu tuh harus menyusui secara eksklusif ibu. Jadi bayinya tuh benar-benar menyusui sendiri gitu kan. Minimal berapa jam ya ibu gitu. Terus kelebihan dari KB tadi itu KB memiliki banyak keunggulan ibu. Jadi ibu setelah melahirkan itu akan mengurangi terjadinya pendarahan dan tidak memiliki efek samping sistemik. Maksudnya sistemik ini itu ke seluruh tubuh ibu, jadi tidak mempunyai efek samping itu. Nah, tapi KB ini tidak efektif apabila ibu sudah menstruasi. Nah, kalau ibu sudah menstruasi, maka ibu harus menggunakan KB tambahan. KB tambahan itu apa aja? Nah, KB tambahan itu ada 2. Ada yang hormonal dan ada yang non hormonal ibu. Nah, hormonal itu yang apa aja? Misalnya yang satu ada pil, yang kedua ada suntik, yang ketiga ada implan atau yang familiarnya itu disebut dengan susu KB ibu. Nah, sedangkan yang hormonal itu ada IUD atau spiral dan yang terakhir itu ada kondom ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pil KB. Nah, di sini contoh pilnya itu ada yang seperti yang digambar ya ibu. KB untuk ibu yang akan untuk menyusui itu KB seperti itu ya ibu. Jangan yang pil KB yang kombinasi. Jadi ibu cari pil yang kayak gitu. Nah, pil itu juga memiliki kelebihan ibu. Yang pertama, efektif jika diminum secara teratur. Nah, maksudnya itu gimana? Ibu nih misalnya minum hari ini jam pagi. Nah, besoknya juga diminumnya pagi, jangan malam. Kalau tidak peraturan itu nanti hasilnya tidak akan efektif ibu. Yang kedua, bisa digunakan oleh wanita di segala usia. Jadi tidak ada batasan untuk usianya ya. Terus nih yang penting kelebihannya itu tidak mengganggu produksi ASI. Jadi ibu tuh aman, enggak ASInya itu tetap lancar meskipun ber-KB gitu kan. Tapi kekurangannya di sini, ibu akan mengalami resiko berat badan. Jadi sebelum ibu menentukan pil harus diperiksa dulu berat badannya, riwayat penyakitnya, kayak misalnya hipertensi. Nah, itu juga menjadi sudut pandangan dalam menentukan ber-KB apa yang cocok. Selanjutnya, kemungkinan terjadi pendarahan atau bercak darah apabila lupa atau terlambat minum pil gitu. Nanti ibu misalnya nih kalau sudah berjalan minum pil terus tiba-tiba ada bercak darah. Nah, ibu nggak usah khawatir karena itu menjadi efek samping dari KB pil tersebut. Kemudian juga misalnya nggak aktif juga. Nah, ibu nggak usah khawatir juga karena itu juga sudah menjadi kekurangan dari pil KB itu. Nah, kalau KB samping ini ibu ada 2 jenis. Ada yang 1 bulan dan ada yang 3 bulan. Nah, yang aman untuk ibu menyusui itu ada yang suntik 3 bulan. Karena yang 3 bulan ini hanya mengandung hormon progesteron ibu. Kalau yang 1 bulan kenapa mengandung kolagen? Karena itu mengandung hormon estrogen dan progesteron sehingga itu akan menghambat ASInya ibu jadi tidak lancar gitu. Jadi sampai suntik 1 bulan itu tidak diperbolehkan. Caranya akan menghambat ASInya ibu itu jadi tidak lancar. Jadi yang aman hanya yang suntik 3 bulan. Nah, kelebihannya aman digunakan untuk ibu menyusui, tidak mengganggu saat melakukan hubungan intim, serta kekurangannya itu berisiko mengalami kenaikan berat badan juga. Jadi kalau suntik itu juga mempengaruhi berat badan itu ya. Jadi jangan kaget nanti kalau kok berat badan saya nambah gitu, karena itu menjadi efek samping ya ibu. Terus selanjutnya siklus menstruasi dapat terganggu dan pemulihan kesuburan lambat. Nah, kenapa pemulihannya kesuburan kok lambat? Karena suntik ini kan
Nah, keuntungannya dari KB impor ini memiliki efektivitas tinggi untuk mencegah kehamilan. Yang kedua, aman digunakan pada ibu menyusui. Nah, perlu digarisbawahi ini juga aman untuk ibu menyusui. Sebenarnya sekitar 20% wanita memakai implan tidak mengalami menstruasi. Jadi nanti ibu ketika memakai implan ini jangan khawatir kalau ibu merasa gak haid nih bu, gitu. Jadi gak usah khawatir karena itu sudah menjadi efek samping dari KB implan. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang KB non-hormonal, yaitu yang pertama itu ada KB IUD atau yang disebut dengan spiral. Gambarnya seperti itu, nanti dipasangnya itu jadi seperti ini bu. Nah, itu dipasang di rahim lalu vagina ibu. Nah, kelebihan IUD ini bisa dilepas kapan aja. Tapi KB IUD ini bu aman, efektif selama 5 tahun. Ya, selama 5 tahun boleh digunakan selama 5 tahun. Aman untuk menyusui, mengurangi risiko terkena kanker serviks dan kanker endometrium. Sedangkan untuk kekurangannya ibu masih terdapat risiko mengalami kehamilan. Kemudian tidak nyaman di perut saat bayi dipasang. Yang terakhir, tidak mencegah risiko penularan penyakit kelamin ya ibu. Ini juga aman untuk ibu menyusui. Terakhir itu ada kondom ibu, yang pasti kondom ini bisa dipakai ibunya atau bapaknya kan gitu. Nah, kelebihan dari kondom itu dapat mencegah infeksi penyakit menular seksual dan mudah digunakan. Kekurangannya hanya dapat digunakan sekali dan dapat menimbulkan alergi. Yang terakhir itu ada KB permanen, yaitu misalnya nih ibunya udah gak mau punya anak lagi nih, udah cukup nih, udah lagi, itu bisa menggunakan KB vasektomi ataupun tubektomi. Vasektomi untuk cowok dan tubektomi untuk cewek, gitu kan. Nah, ini juga aman ibu untuk ibu menyusui kalau ibu sudah memutuskan tidak mau punya anak lagi. Tapi kalau ibu masih ingin punya anak lagi, nah KB ini tidak boleh dilakukan ya ibu gitu. Jadi intinya KB yang aman untuk ibu menyusui itu ada satu, pil yang khusus untuk ibu hamil. Yang kedua ada suntik yang 3 bulan dan ada implan. Terus ada IUD dan yang terakhir ada KB mal tadi, yaitu KB yang alami. Mungkin di sini saja yang saya bisa jelaskan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau sudah tidak ada, saya harap ibu benar-benar memahami apa yang sudah saya jelaskan dan bisa menentukan nih alat kontrasepsi apa yang pada akhirnya akan ibu pakai. Yang mana ada anaknya. Jadi ibu mau pakai yang alami aja ya. Tapi yang alami itu ibu harus perhatikan juga ya ibu, kalau ibu sudah mengalami menstruasi, nah KB alami tidak akan efektif ibu, nanti sudah bisa menyebabkan ibu hamil lagi gitu ibu. Mengerti ibu? Baik ibu bapak, apakah masih ada yang ditanyakan lagi? Tidak.